Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini akan dimulai dengan berita komunikasi Capres harus logis. Gagasan dan ide dari calon presiden yang diungkapkan melalui debat tidak boleh hanya bersifat mengundang simpati. Menurut dosen komunikasi politik UB, Dr. Ferdi Firmantoro, gagasan tersebut juga harus logis dan mudah dicerna, sehingga masyarakat dapat mengukur serta membandingkan gagasan tersebut. Menurut Ferdi, saat ini masyarakat dapat dengan cepat mencari data pendukung dan pembanding sebuah gagasan. Di dalam komunikasi itu tidak hanya membangun aspek empati, membangun aspek misalnya terkait dengan relasi, tapi yang paling penting juga aspek logis. Sementara kalau dalam perbincangan itu datanya tidak disanggah, maka data itu dianggap benar gitu. Jadi itu yang kemudian saya kira debat tadi malam cukup memberikan refleksi kritis, tapi memang belum mendalami secara substansi karena memang feedbacknya tidak terjadi dialektika secara utuh. Untuk itu, Ferdi menyarankan agar Capres memiliki data yang kuat dalam menyampaikan gagasan serta mengandung unsur logis, sehingga gagasan tersebut mendapat dukungan dari calon pemilih. Penampilan debat ketiga calon Presiden Prabowo Subianto dipandang kurang maksimal dalam membawakan tema pertahanan dan geopolitik. Tema tersebut menurut Ferdi seharusnya menjadi keunggulan dari Prabowo. Melalui debat, Prabowo dapat menunjukkan kinerja dan capaian dalam bidang pertahanan yang sudah berjalan selama 4 tahun. Debat tadi malam memang paslon 02 itu belum memberikan ya. Jadi beliau paslon 02 dalam konteks ini sebagai Menteri Pertahanan seharusnya terlepas kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, utamanya di pasal 17 itu mengarahkan bahwa memang ada informasi yang dikecualikan, utamanya informasi-informasi yang membahayakan keamanan dan pertahanan negara. Itu memang ada, sehingga tidak boleh didapatkan secara umum terbuka, baik masyarakat maupun orang-orang yang barangkali dikhawatirkan itu mengganggu ya ketertiban atau bahkan pertahanan, sistem pertahanan negara, termasuk di sana ada taktik, sistem intelijen dan seterusnya. Itu memang tidak boleh dibuka publik. Tetapi tadi malam saya kira perlu ada data-data yang sifatnya itu lebih ke publik, misalnya capaian bagaimana kondisi misalkan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dalam konteks pertahanan saat ini, ya, baik dalam konteks pertahanan sifatnya itu tradisional maupun pertahanan yang sifatnya itu modern dalam konteks misalkan bagaimana menghadapi serangan cyber dan seterusnya. Itu saya kira tadi malam paslon 02 belum memberikan argumen data yang menunjukkan bahwa kiprahnya selama 4 tahun lebih dalam memerintah atau memimpin dalam Kementerian Pertahanan. Debat ketiga yang berlangsung tadi malam dinilai lebih menarik karena masing-masing calon berbekal data dalam menyampaikan gagasan dan ide terbaiknya dalam bidang pertahanan dan geopolitik. Riset berbasis sumber daya alam sebagai bekal untuk melakukan hilirisasi menjadi tantangan saat ini di Indonesia. Keterbatasan sumber daya manusia dan penguasaan riset teknologi menjadi hal yang harus diterobos melalui peran perguruan tinggi.
Harapan Menteri Bappenas tersebut dijawab oleh Universitas Brawijaya dengan menyatakan kesiapannya untuk memperkuat riset sains dasar. Hal itu ditegaskan oleh Rektor UB, Profesor Widodo, agar UB semakin kompetitif. Minta beliau khususnya memberikan arahan terkait tentang RPJP dan pengembangan untuk Indonesia Emas, dan itu syarat dengan bagaimana mengembangkan SDM sebagai manusia, dan perguruan tinggi kita memiliki kewajiban untuk mengembangkan SDM itu. Tadi Pak Menteri di antara menyampaikan bahwa SDM yang diperlukan untuk pengembangan Indonesia Emas tahun 2045 adalah para SDM yang memahami tentang budaya riset, khususnya adalah di sains dasar. Nah, untuk itu Universitas Brawijaya akan merespon dengan membuat program studi ya material sains yang tadi disebutkan ya, material sains karena tambang kita banyak tapi nggak bisa ngolah, iso nambang tapi nggak bisa ngolah. Nah, siapa yang bisa? Ini orang material sains, yang nanti material sains, di samping material sains kita juga akan kembangkan the future science. Jadi material sains untuk membuat teknologi masa depan. Nah, itu yang trennya teknologi ke sana. Sehingga untuk the future science ini akan kita bikin kompleks yang disebut dengan Sains Technopark. Yang Sains Technopark ini nanti isinya ada di antaranya pengembangan future science. Widodo mengaku saat ini UB sudah memiliki fakultas yang berbasis sains dasar dan juga sumber daya manusianya. Untuk itu pihaknya akan mendorong budaya riset semakin kuat, terutama untuk menjawab berbagai hal yang berkaitan dengan sains dasar. Dies Natalis ke-50 Fakultas Kedokteran UB ditandai dengan berbagai kegiatan, salah satunya peresmian gedung auditorium berkelas internasional. Auditorium seharga 8 miliar ini mendapat apresiasi dari Rektor UB, Profesor Widodo, yang berharap dapat mendorong iklim ilmiah dan riset bertaraf internasional di FKUB. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke Fakultas Kedokteran yang ke-50. Dalam usia yang 50 tahun, capaiannya FK yang sangat luar biasa banyak. Dan FK ini menjadi salah satu kontributor terbanyak untuk Universitas Brawijaya, hampir di semua aspek bidang ya. Dan tentu bahwa untuk meningkatkan standar internasional, bahwa FK ini melakukan banyak terobosan, ya, di antaranya adalah meningkatkan kualitas laboratorium, meningkatkan fasilitas untuk auditorium yang hari ini kita resmikan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa auditorium yang hari ini kita resmikan itu sudah berstandar internasional, sehingga kalau dipakai untuk seminar-seminar, meeting-meeting saintifik level dunia itu sudah sangat layak dan representatif. Dan harapan kita ini bisa menjadi fasilitas di Fakultas Kedokteran dan juga fakultas di Universitas Brawijaya. Berbagai terobosan yang sudah dilakukan menjadi penting agar Fakultas Kedokteran senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan menjadi yang terdepan melalui kegiatan risetnya untuk menjawab berbagai persoalan global dalam dunia kesehatan. Langkah Fakultas Kedokteran untuk berkiprah dalam dunia global dilakukan dengan bersinergi dengan alumni. Para alumni yang sudah berkiprah dalam dunia kesehatan di dalam dan luar negeri dapat menjadi daya dorong serta daya ungkit bagi langkah fakultas. Dekan FKUB Dr. Wisnu Berlianto mengaku sinergi dengan alumni menjadi kunci bagi langkah fakultasnya ke depan. Lebih mengkonsolidasi alumni ya. Kita mengundang seluruh alumni dari seluruh Indonesia dan alhamdulillah mulai kemarin sudah mulai berkumpul. Mungkin kurang lebih bisa ada 1.000 orang ya yang hadir. Dan ini jadi momen kita untuk konsolidasi dan untuk pengembangan FKUB ke depan, dan kami dengan jumlah mahasiswa dan prodi yang paling banyak mungkin di UB siap mensupport untuk rekognisi internasional pada Universitas Brawijaya. Saat ini para alumni terus digandeng oleh fakultas melalui berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, memperkuat jejaring keluar UB, hingga membantu membuat berbagai terobosan dalam riset terapan dalam dunia kedokteran.
Rektor Universitas Brawijaya memiliki harapan besar agar Fakultas Kedokteran yang berusia 50 tahun mampu melangkah ke level internasional. Harapan tersebut didasari oleh masih tingginya kebutuhan akan sumber daya manusia kedokteran di masyarakat, baik Indonesia maupun negara lain. Hal ini menjadi peluang besar bagi Fakultas Kedokteran UB untuk menjadi kontributor nasional dan internasional. Karena memang kebutuhan dari kedokteran itu sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya adalah di Indonesia dan juga negara-negara berkembang lain, sehingga untuk proses internasionalisasi dari Fakultas Kedokteran sangat-sangat terbuka lebar. Sehingga mahasiswa Fakultas Kedokteran ya harapannya tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri. Banyak sekali negara-negara berkembang seperti India, negara-negara Middle East, kemudian Malaysia, itu memerlukan tempat untuk belajar kedokteran, baik itu di level S1, S2, S3, dan profesi. Widodo terus mendorong agar Fakultas Kedokteran memiliki capaian kinerja yang terus meningkat serta mampu mensolidkan alumni sebagai mitra dari fakultas untuk melangkah ke ranah internasional. Produk kosmetik saat ini menjadi produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Kesadaran untuk tampil cantik dan menarik membuat pangsa pasar kosmetik kian membesar. Hal ini ditangkap oleh mahasiswa farmasi UB dengan meluncurkan berbagai jenis kosmetik, seperti body scrub hasil racikan dan riset mereka kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Putri mahasiswa farmasi yang bertugas di stan farmasi UB. Farmasi itu turut andil di booth Disnatalis. Nah, di sini produknya itu adalah produk dari karya-karya dari mahasiswa dan dosen-dosen farmasi itu sendiri. Contohnya di sebelah kiri ini ada produk-produk kosmetik dari mahasiswa semester 5. Jadi semuanya andil dari mahasiswa semester 5. Di sini produk yang masterpiece itu ada 2, yaitu ada body scrub Bargavi, yaitu dari ekstrak biji kulit kelapa, dari kulit alpukat dicampur dengan scrub dari kelapa. Dan itu baunya sangat melekat dan bisa melembabkan. Itu yang digemari oleh para pengunjung hingga tadi kehabisan dan hampir kita melakukan pre-order seperti itu. Namun karena aplikasinya belum terbuka, jadi masih kita pending terlebih dahulu karena antusias dari para pengunjung. Lalu ada lip balm yang kita kombinasikan dengan sunscreen. Jadi untuk tahun ini inovasinya lip balm kita gabungkan dengan sunscreen. Jadi ada 2 kombinasi dalam satu produk. Lalu ada dari produk aromaterapi dari kakak-kakak mahasiswa semester 7. Itu di situ ada balsam, lalu ada lilin aromaterapi seperti itu. Lalu ada dari ekstrak yang kita buat dari kencur, kita buat jadi ekstrak yang bisa kita masukkan ke dalam produk apapun. Saat ini Farmasi UB melalui riset mahasiswa dan dosen sudah mengeluarkan berbagai produk kosmetik, produk perawatan tubuh, dan kesehatan yang berfungsi untuk menjaga penampilan dengan bahan yang lebih alami, sehingga ramah kulit dan lingkungan. Hari yang muram saat Kepala Biro Al Jazeera Gaza, Wael Al-Dahdu, mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada putranya Hamza. Sebagai sesama reporter Al Jazeera, Hamza Al-Dahdu adalah salah satu dari 2 wartawan yang terbunuh pada hari Minggu di dekat Rafah. Hamza dan wartawan lepas AFP, Mustafa Turaya, baru saja kembali dari sebuah tugas pada hari Minggu ketika sebuah serangan udara Israel menghantam kendaraan mereka. Militer Israel mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dan menyerang seorang teroris dan mengetahui laporan bahwa 2 tersangka lainnya di dalam kendaraan juga terkena serangan. Kedutaan Israel di Washington tidak merespon permintaan VOA untuk memberikan komentar. Namun juru bicaranya mengatakan sebelumnya bahwa militer Israel tidak pernah menarget wartawan secara sengaja. Meski begitu, investigasi dari sejumlah kelompok termasuk Reuters membantah klaim tersebut. Analisis pada Desember menemukan bahwa tembakan tank Israel pada bulan Oktober menewaskan jurnalis kantor berita tersebut, Isam Abdallah.
dalam sebuah serangan yang tampaknya disengaja. Penyelidikan menemukan bahwa Israel mengetahui lokasi tim berita tersebut. Kepala Biro Reuters di Lebanon, Maya Gebeli, mengatakan bahwa Reuters mendesak adanya pertanggungjawaban. It is a devastating pattern in which we're seeing journalists being unable to do their jobs and being prevented from doing their jobs by that kind of indiscriminate bombardment. Dengan pertempuran sengit dan akses ke Gaza yang dibatasi, laporan dari jurnalis lokal menjadi krusial, ujarnya. You have journalists who are there and who are providing these live feeds. It just makes accountability that much more possible. Kejadian pada hari Minggu adalah yang terbaru dalam apa yang dikatakan oleh para pengamat sebagai jumlah korban jiwa yang tak tertandingi untuk media dalam perang. Hingga Senin, sedikitnya 79 wartawan telah terbunuh, hampir semuanya warga Palestina, kata Committee to Protect Journalists. Tingginya angka kematian dalam waktu singkat itu membuat PBB khawatir. Journalists, they risk their lives to bring the truth to everyone all over the world, and this is increasingly hard in the conditions that they are facing over there. Mahkamah Pidana Internasional menegaskan kepada Reporters Without Borders bahwa kejahatan terhadap jurnalis termasuk dalam penyelidikan mereka terhadap perang tersebut. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.